Video vlog mantan Presiden Joko Widodo, Jokowi, saat melakukan kunjungan kerja ke Raja Ampat, Papua Barat Daya, pada 2017 kembali viral di media sosial. Kunjungan Jokowi ke wilayah Raja Ampat itu dikaitkan dengan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat yang saat ini tengah menjadi perhatian publik. Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai presiden pada periode pertama, membagikan sebuah video pada kanal YouTube pribadinya. Dalam video itu, Jokowi mengungkapkan bahwa Raja Ampat mempunyai keindahan alam bawah laut yang luar biasa. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut keindahan alam bawah laut di Raja Ampat salah satu terbaik di dunia. Jokowi menyatakan dirinya memang belum pernah menyelam bawah laut Raja Ampat. Namun, di lain kesempatan ingin menyelam langsung melihat keindahan alam bawah laut Raja Ampat. Kini, video yang diunggah pada 7 tahun lalu itu kembali menjadi sasaran netizen. Banyak dari mereka menduga bahwa Jokowi sedang melakukan pengecekan tambang nikel. Apa yang dia lakukan? Coba tanya nawacita apa yang dia? Apa? Dia nggak peduli nawacita itu. Hampir tidak pernah kita mendengar Jokowi bicara industrialisasi. Taunya hilirisasi. Jadi hilirisasi di Indonesia adalah membantu industrialisasi di Cina. Industri kita turun terus. Tidak ada satupun pabrik di era Jokowi dari biji nikel itu jadi pabrik sekedar sendok saja tidak ada. Apalagi yang begini-begini, tidak ada. Apa sih yang diomongin Jokowi sama Xi Jinping? Kita tidak pernah tahu, tidak pernah lapor. Jangan-jangan negara ini udah dijual oleh Jokowi. Kita tidak tahu, gitu. Kita tidak tahu. Menlunya juga mungkin tidak pernah diajak gitu ketemu Xi Jinping. Jadi Jokowi ini perusak institusi. Jadi yang dia rusak republik ini adalah fondasinya. Kalau fondasinya dirusak, rumah Indonesianya goyang. Tiang-tiang mulai retak-retak dan atap bocor-bocor. Bukan bocor lagi barangkali. Begitu besar begitu. Oleh karena itu, tidak boleh kita biarkan Jokowi sekarang juga harus kita hentikan. Setiap hari dia buat kerusakan yang makin luar biasa. Dia sedang konsolidasi sekarang untuk mengamankan dirinya yang kesalahannya udah terlalu banyak. Dia presiden, tapi mentalitasnya itu mandor. Baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, Jokowi bikin kebijakan semua dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Dia kan ngundangnya influencer. Iya. Influencer itu apa sih? Yang dia undang untuk membuat yang jelek jadi bagus gitu. Karena dia terancam. Hanya orang yang sedemikian sangat terancam bertindak gerasa-gerusu untuk menyelamatkan dirinya itu. Jokowi ini pemecah belah. Dia ingin organisasi keagamaan dukung dia, mungkin dukung Gibran nanti 2029. Ini kan sudah saya kasih bagi-bagi begitu kan. Apa sih motifnya kan? Tidak ada puasnya Jokowi ini kan. Wapres ini kan pengantara aja. Golkar dia kuasai kan nyata. Segila kuasanya seperti itu. Wah itu polisi harus loyal sama saya. Yang loyal sama saya nanti 2029 jangan pensiun dulu. Pensiunnya ingin diperpanjang. Tentaranya juga begitu. Indonesia itu seperti akuarium yang jernih. Siapa melakukan apa kita tahu. Sampai 10% yang tersisa di Indonesia. 95% itu ke Cina semua. Nah itulah rekayasa Jokowi. Kasus Raja Ampat ini hanyalah puncak gunung es masalahnya. Rekayasa Jokowi untuk memasukkan tambang ini di bawah agar lepas dari pengawasan itu izinnya bukan dari Menteri Pertambangan. Puncak rekayasa tambang untuk mengambil alih tambang, untuk menyerahkan tambang ke Cina itu Marwali. Supaya publik paham ya, kita bicara dulu lah kenapa terjadi Raja Ampat. Jadi saat itu Marwali itu izinnya lewat Kementerian Perindustrian dengan alasan hilirisasi sehingga tidak melalui Sudirman Said dan Said itu. Itu yang dilakukan oleh menteri yang sangat berkuasa tadi. Dan lihat, pejabat-pejabat kawasan industri Marwali itu adalah bekas dirjen perindustrian. Setelah itu, yang menteri sangat berkuasa itu merekayasalah semua aturan, maka itu bebas pajak, bebas bea, dibikin kawasan industri, dan perhitungan royaltinya hanya kepada pemilik iup. Jadi, Cina yang ada di Morowali itu sama sekali bebas dari pajak, tidak ada pajak apapun. Ingat, dikasihnya itu 30 tahun loh, oleh menteri yang sangat berkuasa, sampai sekarang masih ada di dalam. Dan rekayasanya dia semua. Nah, ini harus dibuka semua, itulah kenapa almarhum Faisal Basri menyatakan tidak sampai 10% yang tersisa di Indonesia. 95% itu ke Cina semua. Nah, itulah rekayasa Jokowi. Nah, sekarang
Kenapa eksplorasi di seluruh Indonesia itu tinggi sekali? Karena smelter yang ada di Cina hampir semua dipindahkan ke Indonesia. Ada di Morowali, ada di Papua, ada di mana-mana. Sehingga kekurangan bahan baku. Sehingga eksploitasi makin melebar. Raja Ampat hanya kasus kecil. Ada Pulau Obi di Maluku Utara. Di Maluku Utara itu hampir habis oleh perusahaan Cina. Papua juga seperti itu. Nah ini menurut saya Pak Jokowi harus bertanggung jawab. Jadi Pak Jokowi itu harus bertanggung jawab terhadap kejadian Raja Ampat. Yang menarik, Raja Ampat ini, wilayah tambangnya PT Grab itu sangat jauh dari wilayah eco-greennya Raja Ampat. Ada 2-3 tambang milik swasta dan milik Cina ada di sekitar Raja Ampat. Bahlil ini tidak pernah berani menyinggung kalau swasta. Jadi, perlu kita bertanya Bahlil, ada apa sih kenapa dia benci banget BUMN? Dan seakan-akan untuk melindungi swasta, teman-temannya dia. Raja Ampat itu adalah petunjuk bahwa ada masalah yang sangat besar di pertambangan yang dilakukan oleh Joko Widodo. Maka menurut saya, Pak Prabowo membentuk tim audit untuk pertambangan segera.